Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama saudara-saudari yang terkasih, selamat baku dapat kembali di gedung gereja pusat paroki, di mana hari ini lewat bacaan-bacaan kita diberikan pilihan, yaitu apakah kita berambisi untuk kepentingan surgawi atau apakah kita berambisi untuk kepentingan duniawi. Bacaan hari ini mengajak kita, bahkan menegur kita, dan Yesus menawarkan kepada kita ambisi untuk kepentingan surgawi, yaitu apa? Bahwa Yesus setia melaksanakan kehendak Tuhan, bahkan mengorbankan dirinya demi untuk Tuhan dan sesama. Itulah ambisi surgawi. Untuk itu seringkali dalam kehidupan orang berambisi untuk duniawi, untuk kekuasaan, untuk kecantikan, untuk kehormatan, untuk kekayaan. Tapi sering orang lupa akan bahwa kita sesudah mati, bahwa kita akan diadili. Untuk itu marilah mengawali akan perayaan syukur misteri penyelamatan ini. Kita mengakui akan kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menyerahkan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Umat yang terkasih, hari Minggu sekarang yaitu Mada Bakti. Untuk itu umat ada disiapkan Mada Bakti, buka buku. Nanti orang dengarkan lagu yang disampaikan. Tuhan kasihani, Mada Bakti 179. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. 194. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa
kita berdoa. Umat dapat mengikuti doa kolekta dalam hati. Doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui putra-Mu, Engkau selalu membela kaum yang lemah, miskin dan menderita. Kami mohon semoga semangat belas kasih putra-Mu itu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudara-saudari kami yang lemah, miskin dan menderita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita." Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein. Tuhanlah yang menopang
mempersembahkan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur sebab baiklah nama-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang menopang aku. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang murni dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukurlah pada Umat diundang berdiri. Alleluia, alleluia, alleluia. Allah telah memanggil kita lewat Injil, sehingga kita boleh menikmati kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Anak manusia akan diserahkan. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi pelayan dari semuanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung,
ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah tiba di rumah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus selalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tadi pagi ketika saya menyiapkan renungan, ada satu hal yang bagus yang secara khusus dapat kita simak, di mana dikatakan bahwa sebagai manusia tentunya ada 2 kepentingan. Sama dengan tubuh kita, jiwa dan raga. Tetapi juga ada 2 kepentingan yang sering bersinggungan, bahkan berlawanan. Yaitu apa? Yaitu kepentingan, keinginan, atau kebutuhan surgawi atau rohani, dan kepentingan, kebutuhan, kesukaan, cita-cita duniawi, di mana hal ini bertolak belakang tetapi juga bisa bersinggungan, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika di Taman Eden, apa yang terjadi? Allah memperlihatkan kepentingan, kesenangan, kebutuhan surgawi. Tidak ada kepentingan pribadi, pokoknya dorang sadar. Tetapi setan mengusahakan, berambisi agar supaya manusia mengikuti kepentingan duniawi atau badania. Dan 2 hal ini memang berbeda sekali. Sebab untuk kepentingan surgawi atau kepentingan rohani, seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil, bagaimana ambisi dari Yesus untuk memperjuangkan kepentingan surgawi, yaitu bahwa demi cintanya kepada Allah, maka Yesus katakan untuk kepentingan rohani perlu pengorbanan. Bahkan Yesus sendiri menunjukkan Dia berkorban dirinya mati di kayu salib. Dan sebenarnya secara manusiawi di Taman Getsemani Yesus katakan, seandainya piala ini
perjuangan ini, yaitu untuk kepentingan surgawi, kepentingan Allah dan kepentingan sesama, berlalulah. Tetapi dia katakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Allah yang terjadi. Sedangkan Yesus bergumul dalam dua kepentingan ini. Kedua, kepentingan manusiawi. Kebanyakan kepentingan manusiawi tidak mau berkorban. Pokoknya dia cari jalan mulus supaya apa? Kebutuhan jasmania, kebutuhan duniawi terpenuhi. Bahkan demi memenuhi kepentingan itu, segala hal, bahkan mengorbankan orang lain, nyawa pun bisa dikorbankan demi untuk terpenuhinya kepentingan duniawi. Sekarang coba lihat, terjadi pemerkosaan, terjadi perang, terjadi pembunuhan karakter supaya kita kepentingan pribadi, duniawi, kelompok dapat berjaya. Bahkan dalam kehidupan keluarga pun, bahkan sering banyak orang mementingkan kepentingan diri sendiri. Ketika tidak terpenuhi, terkorban. Padahal waktu berjanji akan mencintai, rela berkorban demi istri. Dan Yesus sudah membuktikan bagaimana ambisinya untuk mewartakan dan menyatakan, bahkan melaksanakan kepentingan surgawi. Bahkan dia katakan, saya akan disiksa, saya akan dihujat, difitnah, bahkan disalibkan. Tetapi ingat, 3 hari kemudian saya akan bangkit dan meraja bersama Allah Bapa, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dia sudah katakan itu. Memang untuk kepentingan surgawi perlu pengorbanan. Bahkan berbeda dengan kepentingan duniawi. Bahkan kalau mau jadi terhormat, terpandang, jadilah pelayan. Nah, ini coba dilaksanakan oleh para pimpinan umat. Masih berjuang, termasuk saya masih berjuang, ya. Bagaimana untuk memperjuangkan kepentingan surgawi, mewartakan cinta Allah. Sebenarnya kami ini pimpinan, baru di sini saja 2000, hampir kurang lebih 2000 orang yang kita pimpin bersama Pastor Angki. Jadi pastor, Marleng kali jadi pastor. Dari tengah malam dorong datang toke, pastor minyak suci. So bikin baik-baik dorong bilang pastor salah, ancor kalau merasa doa kalau coba backing Pak pemerintah begitu, itulah belajar, tapi masih jauh. Gue bilang belum berkorban para pastor, pelayan, suster. Kali umat setengah pandang mata, pastor kok memang begitu sudah. Bahkan mau libur pun dia baku tanya, kaget datang minyak suci no cilaka. Padahal seandainya di dalam kehidupan umat, pimpinan-pimpinan umat, ya sudah memang berkorban memang. Lengkali istri marah, lengkali orang marah, umat marah, nah apa-apa. Kita bisa kalahkan semuanya itu dengan kerendahan hati, menerima Tuhan. Pasti saya yakin seperti Engkau Tuhan, lengkali saya berdoa, Tuhan, saya menderita ini. Mari kita yakin seperti Engkau menderita, mari semoga ketiga hari kita bangkit sama-sama dengan Engkau di kerajaan surga. Itu harapan. Kanyanda persetan menjadi pastor. Solari kita. Cuma itu yang memberikan pengharapan bahwa kalau kita berkorban demi kepentingan surgawi, akan mendapat jawaban seperti yang dibuat oleh Yesus Kristus. Mau bilang apa? Cuma itu, kanyanda, habis. Pasalah sudah ada yang menjadi pastor. Cuma harapan itulah yang ditanamkan bagaimana orang menjadi pelayan. Jadi kepada pimpinan-pimpinan umat, pengurus, sabar-sabar dong. Anggap ini satu salib. Gereja tidak mengajarkan memang untuk menderita. Tidak. Gereja
Katolik mengajarkan supaya orang tabah, ada pengharapan dalam penderitaan yang orang lakukan demi apa? Untuk kepentingan surgawi maupun kepentingan duniawi. Kalau kita jadi pejabat pemerintah duniawi, lakukanlah itu dengan penuh pengorbanan dan pelayanan, bukan untuk kepentingan. Nah, untuk itu umat mungkin sampai sekarang bingung, bagaimana kepentingan surgawi? Beda kepentingan surgawi dan kepentingan duniawi. Kepentingan surgawi yaitu kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Kita hidup demi untuk apa? Demi untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan demi untuk kesenangan orang lain sesama kita, mencintai sesama. Dan demi apa? Untuk memuliakan Tuhan, cintai apa? Tuhan alam. Itu. Apakah ada balasannya? Nak perlu orang mau tunggu balasan. Kalau memang sudah apa ya syukur, kan enggak. Nak mungkin kau mangkal misalnya suami sangat mencintai, memperhatikan istri, kok istri nak perhatikan, memang sobogo-bogo pemang dia. Ketika orang memperhatikan, orang pasti orang akan perhatikan. Sama dengan pastor, ketika pastor memperhatikan, memberikan pelayanan, pasti umat memperhatikan. Sampai sekarang orang tidak kekurangan makan, tidak ada kekurangan doi untuk beli rokok dan sebagainya. Apalagi orang pastor paroki baroko, kita saja tak ikut lagi. Pasti ada umat aduh gitu. Kalau orang mementingkan, apalagi orang mementingkan Tuhan, waduh kasihan. Kalau orang rajin masuk gereja, rajin berdoa, tuh jahat-jahat paling tersingkir dari pikiran orang. Paling kalau orang ada rencana mau mencuri serta masuk gereja, aduh berdosa kote. Atau ada rencana orang mau pi marah pak istri atau mau pi bunuh pak istri, kemudian masuk gereja, aduh kita bunuh pak istri atau marah, paling Tuhan mau kasih apa? Hukuman. Jadi itu kalau orang dekat dengan Tuhan, bukan orang apa dekat dengan Tuhan. Tuhan berikanlah sekarang, kirimkanlah satu beras karong ciri dari langit, tunggu. Nah, Tuhan memberikan kejernihan pemikiran, Tuhan memberikan kerendahan hati kepada Tuhan kalau orang dekat dengan Tuhan. Jadi itulah kepentingan surgawi. Sedangkan kepentingan duniawi, oh enggak. Pokoknya biar mau mati kamu, mau apa kamu, yang penting kita senang. Mari dia akibat apa? Kita senang makan-makan banyak, akhirnya apa? Jantung. Nah, itu mesti merayu refleksi, bertobat. Kita senang banyak doi, kemudian marah-marah orang, lama-lama orang pi apa di tengah jalan orang pi tembak 4 orang. Itu kepentingan duniawi berbeda dengan kepentingan surgawi. Kepentingan duniawi demi untuk kita atau demi untuk kelompok. Coba lihat, gereja dilarang berpolitik karena apa? Kalau gereja berpolitik praktis bikin partai, maka gereja akan membasmi kelompok-kelompok lain demi kepentingan politik gereja, sehingga gereja tidak dikatakan berpolitik. Bahkan pastor dilarang untuk menjadi anggota partai. Nanti kalau jadi anggota partai, kita mulai menjelek-jelekan partai lain. Itu saja yang saya katakan, sehingga semoga lewat bacaan yang orang dengarkan ini menguatkan kita bahwa kepentingan duniawi juga boleh. Yang penting orang berusaha demi kepentingan duniawi untuk membantu orang semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Bahkan berulang-ulang kita katakan, kalau perlu umat Katolik jadi kaya semua supaya kolekte meningkat, supaya partisipasi umat membangun meningkat. Kalau perlu di sini ada pejabat, kalau perlu beberapa tahun kemudian ada yang presiden dari umat di sini, bagus. Tapi kalau jadi ya sesuai dengan kepentingan surgawi itu. Tidak apa-apa untuk kepentingan duniawi, yang penting demi untuk kepentingan sesama, memuliakan sesama dan memuliakan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Dan kehidupan kekal. Amin. Umat yang terkasih, kita satu dalam doa umat. Umat dapat mengikuti dalam warta paroki yang ada dalam tangan umat. Kristus bersabda, jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa kita agar boleh menjadi pelayan seperti Kristus putranya. Dan umat menjawab, bagi gereja, semoga Allah Bapa menuntun gerejanya untuk selalu bersatu meski ada perbedaan dalam keanekaragaman. Bimbinglah umat-Mu dalam melayani sesama kami, agar selalu berdasarkan kasih sejati dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para penanggung jawab masyarakat kami agar mengutamakan semangat pelayanan daripada semangat kekuasaan. Semoga kami saling bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di masyarakat kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para korban perang, pertikaian, penahanan, dan pembuangan, semoga Allah Bapa menolong para korban perang, pertikaian, penahanan, dan pembuangan, agar mereka dapat menemukan kembali kedamaian. Semoga kami dapat mengembangkan perdamaian sesuai dengan kehendak-Mu dan menghasilkan buah berlimpah bagi kesejahteraan umat-Mu. Marilah kita berdoa. Ya bagi kita bersama, semoga Allah Bapa menuntun kami selalu bertekun dan bersemangat dalam melayani sesama daripada melayani diri sendiri, seturut teladan putra-Mu. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami dalam mewartakan Injil bagi keselamatan semua makhluk. Marilah kita berdoa. Ya Kita hening sejenak, kita doakan wujud doa permohonan kita masing-masing dalam hati. Dan juga dalam misa ini bersama dengan umat wilayah rohani Santo Athanasius bersyukur atas segala rahmat dan memohon doa untuk rencana usaha wilayah rohani maupun anggota umat wilayah rohani Santo Athanasius. Juga dalam misa ini bersama dengan Ibu Sri Cahyaningsih bersyukur atas segala rahmat, khususnya hari ulang tahun yang ke-82 pada hari ini.
Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan kegembiraan dalam masa tuanya ini. Juga atas permintaan keluarga Ogi Winarto memohon doa untuk keselamatan jiwa bagi Mama Oma tercinta Dewiani yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Kiranya Tuhan memberikan tempat yang layak kepadanya dan keluarga tetap diberikan penghiburan, keteguhan dan pengharapan selalu. Dan akhirnya bersama dengan keluarga Dalmasara Beteng bersyukur atas ketambahan umur dari anak terkasih Christian dan di Beteng dan juga yang genap usia 18 tahun. Kiranya Tuhan memberkatinya, memberkati keluarganya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, berkatilah kami dengan kasih sayang-Mu yang demikian agung, dan kabulkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Persiapan persembahan Mada Bakti 233. 233, terimalah ya Bapa. Mada Bakti 240. Terimalah Bapa persembahan kami ini. Bapa
Mada Bakti 235 di Pulau Samadi. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga persembahan ini Kau curahi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semakin memperteguh iman kami dan menjadikan kami menyerupai Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Oleh sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 250. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terungilah
Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Kita lihat warta paroki anamnese. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari darah ini, wabah-Mu Tuhan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita memberikan salam damai satu sama lain. Selamat hari Minggu untuk kita. Maaf lahir batin. Anak Domba Allah 271. Anak domba Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Mada Bakti 285, 285, Tuhan Yesus sembuhkanlah kami. Dari dosa
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Ajarilah kami untuk melayani sesama sebagaimana putra-Mu telah datang ke dunia, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dengan demikian, semoga kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di rumah-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Beberapa penyampaian gerejani. Pertama, terima kasih kepada kita semua umat yang sudah hadir dalam perayaan syukur perayaan Kristi hari Minggu biasa ke-25. Dengan penyelenggara misa, terima kasih kepada wilayah rohani yang sudah menyelenggarakan misa, petugas liturgis, lektor, penyambut umat, kemudian mistinar, dan juga organis. Dan untuk mulai sekarang bahwa ada kantores sebagai pengganti dirigen untuk mengantar torang. Nanti ke depan akan diatur bahwa tidak ada lagi, semua umat duduk di tempat kiri kanan muka belakang, penyanyi penyelenggara di belakang bersama dengan kantoresnya, organisnya akan diatur dipindahkan di balkon supaya di depan memang cuma imam dan petugas liturgis yang ada. Jadi itu yang diharapkan, sehingga mulai sekarang diharapkan kepada wilayah-wilayah rohani dan kelompok kategorial bahwa kalau dapat tugas penyelenggara, mereka mempersiapkan lagu yang sudah diumumkan lebih dahulu, lagu misalnya, dan menyiapkan kantores sebelum bentuknya kantores paroki. Kantores yaitu 1, 2, atau 3 orang atau beberapa orang yang akan mengantar lagu, yang pegang mic seperti tadi. Ya, sebab kalau cuma mau palu, lain kali tukang palu bingo-bingo yaki masuk balar-lar, jadi itu sehingga tidak di kantor dirigen ganti dengan kantores kecuali ada. Nah, untuk itu ke depan untuk misa-misa biasa seperti itu, kecuali ada pesta atau hari raya boleh ada kor khusus dengan dirigennya, dengan lagu-lagu yang dipilih oleh mereka. Tetapi kalau hari Minggu biasa seperti ini, seperti yang tadi, cuma belum ditempatkan di belakang, nanti diatur lagi karena sound sistemnya akan dipindahkan ke belakang menurut pastor paroki. Jadi tunggu beberapa minggu lagi. Dan kedua, bahwa setiap misa jam 9 ada banyak orang yang terlambat. Lain kali jam 9 lewat setengah 10 masih ada orang yang, sehingga mengantisipasi hal tersebut supaya yang suka masuk lebih siang maka akan disiapkan misa untuk melayani umat jam 11 siang sehingga bisa terbagi. Yang itu biasa terlambat tidak bisa bangun tepat jam 9, lebih baik jam 11. Begitu. Jadi nanti kalau menurut Pastor Angki mulai Advent pertama, minggu Advent pertama, sehingga disosialisasikan, disampaikan, yaitu jam 9, jam 11, jam 6. Kalau ada yang memang membutuhkan, memang suka banyak yang suka jam 6, orang mau baking lagi. Kalau mau bikin tengah malam juga enggak apa-apa, demi kebutuhan umat. Itu prinsipnya pelayanan. Yang penting diatur baik-baik. Jadi itu yang menjadi semangat untuk pelayanan. Jadi tambah jam 11
supaya habis sobat siap misa pulang langsung dimakan, sebab ini jatah gantung mungkin da baking sayur masih setengah manta dong susah mati mau datang masuk jam 9. Jadi begitu akan diatur. Kemudian untuk pengaturan parkir, bahwa nantinya pengaturan parkir ada security yang akan mengatur, nanti dibantu oleh umat. Kemudian partisipasi umat tetap berjalan untuk membantu operasional paroki. Jadi parkiran hasil sumbangan umat lewat parkir dimasukkan dalam operasional paroki, tidak lagi diminta oleh kelompok-kelompok yang mau cari doi. Kalau orang perlu doi minta di paroki, itu prinsipnya. Kalau ada kebutuhan, yang penting backing proposal dan program, itu yang disampaikan, sehingga umat juga ada parkiran yang diatur seberapa. Kemudian warta paroki diharapkan satu keluarga ada satu warta paroki. Cuma ingat umat, dia pengembalian seberapa yang ada. Memang tidak mungkin besok-besok ada orang yang ini. Nah, untuk itu akan diatur bahwa semua, bahkan mungkin sampai bacaan mau taruh di sini, supaya umat lagi nak buka sana buka sini, mau cari itu Matius, so demikian sabda Tuhan belum tak buka-buka, cuma tak buka Lukas, jadi mau taruh di sini. Kemudian lagu-lagu juga so ditaruh, kecuali lagu-lagu yang ada puji syukurnya akan ditaruh. Jadi itu yang mau diusahakan. Tentunya ini 4 halaman, 1 lapang halaman, fotokopi ya sekitar 1.000 lebih, seberapa yang umat bisa berikan, semua untuk umat kasih, untuk kembali kepada umat. Karena anda habisnya men torampe kas paroki, mau pastor yang sunat mau makan, jadi orang kasih untuk kembali kepada umat. Itu saja himbauan kepada kita. Dan mungkin untuk bajual nanti mau diatur lagi, mungkin terakhir mungkin yang minta bajual di tiap hari Minggu. Bagi umat yang suka mau bantu pada orang, ada mau bajual cookies dan tahu nanti lihat. Tapi kan yang ada lewat jono, kalau ada boleh no. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Permintaan dari Timonef bagi kelompok kategorial dan teritorial yang belum sempat, mungkin ada halangan berat, masih ada kesempatan besok malam jam 7 sampai selesai untuk mengantisipasi wilayah rohani kelompok kategorial yang belum monef, yang belum kasih evaluasi dan buat program. Begitu? Itu. Dan mari kita mohon berkat Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup 533, tingkatkan karya serta karsa. Tingkatkan karya serta karsa, membangun dunia, walaupun
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang selalu sepanjang segala abad. Amin. Bunda Teresa dari Kalkuta. Terima kasih untuk semua.